Ya, disampaikan terima kasih kepada Pak Andul dan Mas Adam atas talk show pertama kita. Gimana teman-teman? Talk show pertama kita sangat inspiratif dan sangat menghibur kan? Oke, selanjutnya akan ada talk show kedua kita oleh Andovi, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu live music yang akan dibawakan oleh Fire Amanda dan kawan-kawan. Langsung saja kepada Fire Amanda, kami persilahkan. Sampai
salah sepurane aku muridmu masalah rangkulan aku iki gurmu salah pahamku. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita
Oke, terima kasih kepada teman-teman Vire dan kawan-kawan. Oke, kita akan memasuki seksi talk show kedua yang akan kita laksanakan bersama Kak Andovida Lopez, dan sebelumnya akan saya bacakan CV singkat bahwa Kak Andovi ini bernama asli Azevedo Andovireska Adikarada Lopez. Kita tahu Kak Andovi dari video-video yang ia unggah di Skinny Indonesian 24 bersama Kak Jovial. Dan oke, apakah Kak Andovi sudah bergabung? Oke, silakan panitia untuk dipin. Oh iya. Ya, sudah bergabung. Jelas-jelas sudah bergabung. Apa kabar semuanya? Oke, selamat siang Kak Andovi. Iya. Bisa dong kita kasih aplaus ke Kak Andovi. Ini sosial ke-51 bersama Kak Andovi. Kita akan berbincang-bincang tentang how to be a great millennials generation. Sebelumnya, gimana nih kabar Kak Andovi? Sehat dan sangat-sangat excited. Sangat-sangat semangat lah. Penuh dengan semangat hari ini. Alhamdulillah. Untuk Kak Andovi sendiri di era pandemi seperti ini, pastinya aktivitasnya berbeda dengan sebelum pandemi berlangsung. Gitu. Apa sih perbedaan kegiatan Kak Andovi sebelum dan sesudah pandemi seperti saat ini? Wah, jadi kalau katanya cerahin, katanya kurang cerah. Ya ampun, maaf ya. Emang gimana ya mukanya emang begitu, gimana nggak cerah gimana? Sebentar ya, aku coba. Kalau kayak gini gimana? Aman? Cerah nggak? Oke, cerah. Oke. Sudah cerah dong. Jadi halo semuanya, apa kabar? Pertama gue mau berterima kasih pada kalian semua yang udah bikin gue semangat hari ini. Ini emang muka gue emang kayak gini ya. Biasa udah pensiun YouTube. Jadi ya beginilah. Ada info loker nggak? Ada info lowongan kerja. Mungkin bisa Ya, jadi gurunya teman-teman nih. Teman-teman pasti stay excited. Wah, guruku Kak Andovi nih. Bisa pamer ke teman-teman lainnya. Iya. Jadi intinya aku tuh tanda kutip lebih beruntung karena pas pandemi yang PPKM mulai dari 2 Juli, aku kan udah pensiun dari YouTube. Udah bukan YouTuber lagi. Skinny Indonesian 24 sudah ada. Jadi sekarang lagi istirahat aja, lagi beristirahat dan menikmati hidup. Apakah nggak akan upload video lagi di Skinny Indonesian 24? Tidak. Sesuai dengan penjelasan saya berkali-kali, tidak akan ada upload video di Skinny Indonesian 24. Dan bagi yang bingung Kajo di mana, mungkin bagi yang follow Instagram Jovial Lopez, Kajo sekarang lagi sakit. Doain ya dia sembuh ya guys, teman-teman semua ya. Doain dia sembuh. Kajo positif COVID. Jadi karena dia positif COVID, tolong doain dia semua. Semoga Kak Jovial cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Kita merindukan sosok-sosok legenda di YouTube seperti Skinny Indonesian 24, dan tadi kita juga sudah mengundang Pak Ndul dari Waton Guyon dan lain-lain. Ya. Oke, mungkin untuk masuk ke sesi talk show tentang how to be a great millennial generation, menurut kakak penting nggak sih buat anak zaman sekarang seperti kita itu harus paham teknologi? Ya, gini. Kalau dari gua tentu ya, itu jawabannya udah pasti iya. Tentu anak zaman sekarang harus paham dengan teknologi. Tapi menurutku yang kurang di anak-anak zaman sekarang itu kalian cuma sebatas pemahaman. Sedangkan pemahaman itu mencakup hal-hal yang luas. Pemahaman itu bukan cuma pemahaman secara teknis ya. Oh, gue ngerti cara bikin A, B, C, D, ngerti A ini, A, B, blu, blu, blu. Pemahaman dalam pemakaian teknologi itu juga merangkup dan termasuk pemahaman secara etika, secara moral. Nggak cukup kita memahami teknologi kalau kita tidak memahami manusianya, sisi manusiawinya dalam pemakaian teknologi. Nah, itu yang menurut aku anak-anak zaman sekarang, milenial Gen Z itu kurang.
Mereka ngerti teknologi, tapi pemakaiannya dipakai secara baik atau tidak. Dan gue berharap kalian semua memakainya dengan baik. Itu dia. Muhammad Dhani, Kak nge-rap dong close-nya. Susah-susah. Gue udah gak bisa nge-rap lagi. Udah pensiun. Pasti dia ikutin dari zaman-zaman GGS. Waduh. Keren banget, sumpah. Oke, yang pasti dari pemahaman teknologi itu, what's the benefit yang kita dapatkan gitu, Kak? Apa sih benefit kita guys, paham kalian teknologi? gini, kalian kebanyakan, tunggu, lu hostnya namanya siapa? Moderatornya namanya siapa? Gue panggil lu apa? Sadam. Siapa? Oke, panggil aja Sadam. Oh, Sadam. Ya. Sadam, umur kalian semua di sini rata-rata berapa? 16, 17, 15, 16, 17? 17 sama 16. 16, 17. Oke, ada yang 20. Terima kasih banget Randy Takwa. Oke. Nah, ada 15, Ahisa Dwi Pramita. Oke. Nah, Kak Andovi masih bucin nggak? Enggak. Ini chatnya ya, gue sambil baca chat. Gini, penting karena jelas-jelas kalian mempunyai kesempatan yang jauh lebih banyak daripada zaman-zaman gue. Gue sekarang umur 27 tahun. Ya, nggak ada alasan kalian mau tinggal dimanapun, nggak usah di ibu kota di Jakarta, mau dimanapun, mau di Pulau Jawa, tidak di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Teknologi itu memberi kesempatan yang bisa membuat ini semua jadi equal, ya. Dan kalau kalian menggunakan teknologi dengan baik, kesempatan ini tuh ada. Jadi nggak ada alasan kalau gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Semuanya kalian bisa raih dan dapat semua informasi tentang apapun kalian bisa dapatkan dari teknologi, dari internet. Semua sekarang teknologi bisa membuat kita upload konten di apapun, manapun. Tapi again, bukan cuma sekedar teknologinya aja, tapi teknologi dalam segi bagaimana cara memakainya dengan baik dan benar. Oke. Untuk itu, jadi bukan hanya kita dapat sebuah pemahaman, oh aku cuma dapat pintar main teknologi, tapi aku nggak tahu gimana cara, apakah yang aku lakukan ini benar ke masyarakat atau tidak, seperti itu ya Kak. Jadi iya, betul. Kita tahu apa yang oke, ini aku harus lakukan ini karena ini ada value-nya. Aku nggak akan ngelakuin ini karena what's value kepada yang akan aku tuju gitu. Betul. Jadi semua penting tuh kalau anak muda zaman sekarang udah tahu value-nya apa, tujuannya dalam membuat konten itu apa. Jangan asal membuat konten saja. Oke, siap Kak. Oke. Nah, menurut pandangan Kakak sendiri, kita kan bicara tentang how to be a great millennial generation. Nah, pendidikan saat ini sudah cukup nggak sih Kak untuk menunjang kita untuk mencapai tujuan untuk menjadi great millennial generation tersebut? Menurut aku cukup sekali. Tapi kalian tuh anak muda zaman sekarang harus berani dan tidak sekedar pendidikan yang kalian dapatkan mau dari sekolah, mau dari apa, tapi kalian juga harus mencari lewat diri kalian sendiri. Kalian harus penasaran, harus mau tahu, harus curious. Jawabannya curious. Nah, curiosity ini bisa didapatkan dari mana? Bisa diambil dari mana? Ya, lewat teknologi, lewat internet. Tapi digunakannya, diambilnya dengan yang baik dan bertanggung jawab. Itu dia. Kita lihat nih, pastinya banyak sekali perubahan yang kita temui gitu. Dan kita belajar gak jauh dari kata teknologi. Kita lihat kalau perubahan topik di YouTube seperti kalau sekarang banyak akun-akun prank yang makin tinggi gitu views-nya daripada kalau kita bisa lihat seminar di TED, kalau kita bisa tahu seperti TED, narasi dan lain-lain seperti itu. Menurut pandangan Kak Andovi gimana? Ya, Lihat menurut aku gini. Kalau di YouTube atau konten platform manapun, orang tuh bebas membuat konten apa saja mereka mau. Nggak apa-apa. Dan gue yakin kok banyak orang di sini, gue nggak tahu ada berapa partisipan, ada 600 partisipan di sini. 600 partisipan di sini tuh bener-bener, gue yakin juga ada yang suka prank. Ada yang suka nonton prank karena itu entertainment. Gini,
Suka nggak suka lu terhadap satu konten tuh nggak masalah. Oke. Tapi gue berharap jika kalian sudah mencapai titik-titik tertentu, ya, apalagi kalian tuh generasi penerus masa depan bangsa. Oke, kalau kalian generasi penerus masa depan bangsa, itu tuh kalian harus tahu kalau konten-konten yang kayak gitu itu efeknya tuh jangka panjang tuh buruk loh. Karena jatuhnya kalian nih sekarang nih, kalian mau bikin konten, yang views-nya banyak akun-akun prank atau nggak jelas drama, ini selebriti, pamer duit, pamer mobil. Jadi gitu ya Kak, jadi konten kreator. Enggak guys. Menjadi konten kreator itu lu membuat karya yang hasil dari otak. Bukan dari jumlah uang yang lu punya, bukan dari jumlah sensasi yang lu punya, bukan dari jumlah drama yang lu punya. Karena itu konten yang sampah. Sorry, maaf kalau ada guru di sini, nggak apa-apa, gue udah pensiun, selesai, terserah gue mau ngomong apa. Jadi intinya kalian nggak masalah kok kalian mau di-entertain. Nggak masalah kalau kalian mau ketawa. Tapi kalian harus tahu dampaknya bagi masa depan bangsa itu bagaimana. Sekarang gue sedih ketika anak-anak umur kalian ngomong, Bang, aku mau bikin konten, tapi gimana ya cara dapat duit banyak? Pertanyaannya itu bukan soal duit. Pertanyaan utama kalian adalah bagaimana saya membuat konten ya yang bisa entertaining boleh, yang bisa fun. Tapi pertama tidak menyakiti orang lain. Pertama tidak ria, tidak sombong-sombongan. Tapi kontennya tuh bagus dan ajak kita berpikir. Berpikirnya tuh nggak usah berat, nggak usah mikir matematika F sama M kali A atau apapun. Enggak. Berpikir secara, oh ini kontennya bagus dan menarik karena A, B, C, D, E, F, G. Jadi semoga anak-anak zaman sekarang tuh harus tahu kayak ini tuh yang penting gitu. Dan gue di sini bakal sharing. Oh, terima kasih Ara, bener. Nih Ara ngomong di chat, pasti kalian nggak lihat konten skinny yang bahas ini ya. Padahal Kak Dovi udah jelasin sejelas-jelasnya loh. Betul sekali, guys. Walaupun skinny Indonesian 24 sudah pensiun, tidak ada, kalian masih bisa nonton semua karya-karya kita. Prabowo Jokowi, DPR Musikal, Pensi, Pentas Suara Indonesia, YouTube Got Talent. Semuanya masih bisa ditonton semua. Oke, seperti itu ya Kak. Jadi kita harus paham apa sih tujuan kita sebenarnya bikin YouTube, nggak cuma terpaut dengan aku bikin YouTube semoga cepat-cepat dapat subscriber, dapat uang dan gue kaya gitu. Nggak seperti itu kan. Sadam gini. Lu kalau mau buat YouTube dan dapat banyak subscriber, dapat banyak views, dapat duit, nggak masalah. Ini bukan kayak Kak Andovi, Bang Andovi nggak mau ya orang-orang makan dari YouTube. Bukan itu. Maksud aku adalah kalau tujuan utama kalian adalah duit dan ketenaran, maka kalian akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit dan ketenaran tersebut. Yang tadi, konten bego, drama, sampah, pamer. Tapi kalau tujuan kalian dari awal adalah, gue mau membuat karya yang membuat gue bahagia, atau membuat karya yang membantu orang, atau membuat video yang lucu tapi apa. Nah, kalau tujuannya itu dan kebetulan kalian dapat duit, dapat subscriber, dapat itu nggak masalah. Tujuan utamanya jangan duit sama ketenaran. Duit sama ketenaran itu hasil, tanda kutip, hasil atau konsekuensi atau dampak yang lu dapat dari membuat video atau karya tersebut. Jadi itu dia. Oke, siap Kak. Jadi kita sudah dapat pandangan. Mungkin ini nanti mereka yang ikut Zoom ini adalah calon-calon YouTuber, penerus Skinny Indonesian 24 dan lain-lain. Guys, nggak usah cuma YouTube. Apapun guys, ketika kalian mikir konten, zaman sekarang kan kalian mikir video. Oke, teknologi dan internet semua mikir video. Konten tuh apa aja, mau kalian nulis buku, blog, memahat patung, I don't care. Konten itu masak. Konten tuh kalian jangan di kotak-kotakin terhadap bikin video saja. Iya bisa bikin video, bisa tentunya. Tapi konten tuh bisa buat tulisan, lagu, puisi, apapun lah, terserah kalian. Karya tuh udah bisa dalam bentuk apapun, jangan terpaku sama video saja. Oke, iya Kak. Selanjutnya nih, di era pandemi seperti ini, kita kan juga membagi antara jam belajar dengan bermain itu secara mandiri gitu. Ya. Sebelumnya kalau kita kata ansor, ya, kata ansor. Di sekolah ini ada YouTuber yang subscribernya udah 1,4 juta. Coba lu munculin di sini dong. Siapa tuh YouTuber yang subscribernya 1,4 juta? Siapa tuh YouTuber?
mungkin bisa nih silaturahmi sama Kak Andovi. Siapa namanya? Rizky Bagus namanya. Nama siapa? Cot, siapa dia? Itu Kak namanya. Rizky Dia di sini ada Bagus. nggak? Dia gabung nggak? Nggak gabung nggak? Oke, ya. Tadi gue mau ngomong sama Rizky Bagus, tapi yaudah. Oke. Ya kalian bisa ngomong sama Rizky Bagus, atau Rizky Bagus sudah, mungkin dia udah, gue nggak tahu konten dia. Gue nggak tahu konten dia apa, tapi gue nggak tahu ya. Oke. Konten dia apa? Lanjut ke topik aja Oh, dulu. katanya jangan dicari, please, prank. No, waduh, cuak, itu berprank dalam mobil. Nah, sekarang gue mau tanya sama kalian. Kalau kalian satu sekolah sama dia, coba kalian ngomong sama dia baik-baik. Gini, gue nggak masalah lu bikin konten apapun, tapi kan gue mau tanya, lah ini gue bingung, gue kontennya mungkin kita masuk ke topik selanjutnya aja ya. Betul, terima kasih Sadam. Menjadi intermezzo aja. Ya, Nah, di era pandemi seperti ini, kita kan diharuskan untuk menjadi great millennial generation yang pasti harus mampu manajemen waktu, apalagi di era pandemi ya kan. Kita harus menyesuaikan waktu belajar secara mandiri. Kalau kita sekolah offline, yang ngatur waktu guru gitu, atau tenaga kependidikan. Nah, gimana sih cara kita supaya bisa membagi waktu antara belajar dan bermain HP gitu. Apalagi kita kan 24 jam, mungkin banyak waktu kita habiskan untuk bermain game atau sekedar sosial media atau lain-lain gitu. Pokoknya nggak jauh dari handphone gitu. Bagaimana Kak? jadi gini. Kalau kalian mau membagi waktu dengan benar, kalian harus tahu prioritas kalian tuh apa dulu. Oke? Prioritas kalian apa? Kalau prioritas kalian udah jelas, jadi waktu gue kuliah dulu, gue udah bagiin 3 prioritas gue. Kuliah, kerja, sama waktu pribadi. Nah, kalian bagiin dulu nih waktunya, mau terserah kalian. Oh, menurut gue, oke, gue kerja nih. Gue SMA nih. SMA gue mau bagiin waktu sebanyak apapun terhadap matematika atau belajar apapun. Kehidupan pribadi juga penting untuk have fun. Sama untuk whatever. Nah, kalian lihat dulu, prioritaskan, bikin list prioritas, apa hal yang penting bagi kalian atau enggak. Habis itu waktu bisa dibagi dengan itu. Contoh, satu hari ada 24 jam. 8 jam udah pakai untuk tidur, 1 jam pakai untuk makan, mandi, ke toilet. Oke, 1 jam lagi untuk makan. Nah, berarti itu udah 10 jam kan? Sisa 14 jam. 14 jam kan bagi lagi. Oke, kalau misalkan sekolah penting bagi gue nggak tahu berapa jam sekarang, gue nggak tahu. Nah, sisa waktu free kalian bagi waktunya. Jadi bisa kalian gunakan secara matematis. Oke. Gitu. Jadi pintar-pintarnya kita sendiri ya untuk Betul. memprioritasin. Kalau kita niatnya sekolah, ya kita sekolah. Nanti urusan kita ke depannya, aku ingin ikut organisasi. Oke, kita harus mampu untuk membagi hal tersebut. Seperti itu ya Kak Dovi. Ya, betul. Jadi kalian pintar-pintar prioritaskan waktu. Waktu kalian harus tahu nih. Nah, itu tergantung diri kalian sendiri, tapi kalian bisa dengan bantu-bantu dengan teknologi sekarang ada scheduler di aplikasi, di HP kalian bisa pakai banyak hal lah yang bisa membantu kalian untuk mengatur waktu kalian. Nah, itu pintar-pintarnya kalian untuk tahu bagaimana cara membagi waktu dengan benar. Ya, ada to-do list, benar. Siti Anissa Putri, benar sekali. Oke. Yang pasti teknologi malah membantu kita gitu. Ada to-do list, ada scheduler dan lain-lain yang bisa, kalau sebelumnya kita memanage waktu pakai alarm gitu. Kalau sekarang pakai aplikasi, kita bisa langsung, oh sekarang waktunya gini, ada yang ngingatin gitu. Ya, ada aplikasi Flip. Ada aplikasi Flip, bener apapun. Oke. Yang pasti teman-teman, dari saran Kak Andovi tadi, kita harus mampu memprioritaskan apa yang menjadi niatan kita. What's our goal? Jadi seperti itu. Kalau kita bagus nih, teman-teman lu yang pintar tuh, ada Vivi Arumita. Skala prioritas sih time management juga nggak lakuin banyak-banyak. Do it one by one. Bener, kalian jangan, ini teman-teman lu pintar nih, si Vivi. Terima kasih Vivi Arumita. Ayo tuh. Oke. Jadi seperti itu ya Kak. Selanjutnya,
di era digital seperti ini, pasti bukan hanya soal time management, tapi bagaimana era ini berubah secara secepat gitu. Kita yang generasi Z cuma ngikutin, tapi mungkin Kak Andovi yang sudah mengikuti dari zaman perubahannya gitu, dari zaman perubahannya ya tahun 2011, iya ya. Gue mulai YouTube kalian masih umur 7 tahun. Dan itu kita masih belum tahu. Mulai YouTube kalian masih umur 7 tahun. Iya. Terus gimana sih Kak di era digital seperti ini yang menghadirkan banyak inovasi-inovasi baru? Bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk mendorong kreativitas dan inovasi generasi milenial seperti kita gitu. Apalagi di era pandemi seperti saat ini. Guys, inovasi dalam kreasi atau kreativitas yang terbaik yang kalian bisa dapat. Kalian boleh ambil inspirasi dari teman-teman, dari YouTuber lain, dari kreator, dari artis, terserah kalian. Inspirasi di dunia internet dan teknologi itu sangat gampang didapatkan dari mana-mana. Tapi cara membuat kreativitas yang inovasi, kalian ini mungkin terdengar agak aneh. Tapi percaya sama gue udah 10 tahun di sini. Ya, kalian harus lebih mengenal diri kalian sendiri. Kreativitas apapun yang kalian dapatkan dari orang lain bisa menjadi patokan untuk membantu kalian. Tapi kreativitasan yang paling penting itu ketika kalian mengenal diri kalian sendiri. Contoh gue tahu kok gue suka apa. Gue suka basket, gue suka pendidikan, gue suka konten-konten yang mempertanyakan Indonesia. Dengan demikian, otomatis gue udah tahu nih jalur pikir gue, kreativitasan gue itu ke arah mana. Apalagi di zaman sekarang semua orang YouTuber, semua orang TikToker, semua orang Instagramer, semua orang Facebooker, semua orang Bigo Live, terserah lah. Semua orang banyak platform, banyak teknologi, banyak hal. Bagaimana cara kalian membedakan satu sama lain? Adalah menjadi diri sendiri dan mengenal diri kalian sendiri. Itu yang membuat kalian spesial. Ngapain gue nonton Ando Vida Lopez kalau ada Ando Vida Lopez yang lain? Tapi Ando Vida Lopez di dunia cuma ada satu. Jadi gue berharap kalian semua, anak-anak muda zaman sekarang, betul, harus punya value dalam diri, kenal diri kalian sendiri. Nah, bagaimana cara kalian mengenal diri kalian sendiri di umur kalian? Banyak baca buku, banyak bergaul sama teman-teman, belajar. Lama-lama ketahuan kok kalian maunya apa. Kreativitas kalian, kepribadian kalian terbentuk dari mana. Oke. Lalu, seperti ini Kak. Kalau kita hanya ikut-ikutan stereotip masyarakat gitu. Oh, jadi seperti ini adalah hal-hal yang bikin kamu sukses gitu. Oh, jadi mungkin jadi PNS pandangan orang adalah sebuah hal yang udah dicap jempol gitu. Padahal kita punya bakat sendiri gitu. Terus akhirnya kita cuma ngikutin stereotip. Nah, gimana sih Kak menurut pandangan Kak Andovi seperti itu? Gini, kalian kalau ngomong soal stereotipe itu penting untuk diketahui kalian bisa melakukan banyak hal yang membuat kalian lebih hebat kalau kalian melawan dan melewati stereotipe tersebut itu. Oke? Jangan selalu mikirin soal stereotipe saja. Kalian bisa melewati hal tersebut. Kalian harus tahu kalau misalnya stereotipenya orang ini A, orang ini B, orang ini C. Jangan takut, nggak usah dengerin. Lakukan apa yang kalian kalian melakukan, asal itu bisa membantu membangun diri kalian sendiri dan tidak merugikan orang lain. Jangan terlalu dengerin apa-apa kata orang, stereotipe, kata-kata haters. Enggak. Lewati batas tersebut. Oke, siap. Jadi seperti itu ya Kak. Kita bisa betul, lihat. kata Naja Kulkaya, just do it. Make your dreams come true. Oh siap. Siap Naja Kulkaya. Itu tuh dapat cap jempol dari Kak Andovi. Naja dari kelas 11 IPA 6. Oke. Lalu bicara tentang perubahan, apalagi kita menjadi seorang great millennial generation itu, bagaimana cara kita supaya tahu hal-hal bahwa, oh ini hal positif, seiring kemajuan teknologi. Ini hal negatif, adanya kemajuan teknologi tersebut. Apalagi kita
dapatnya dari beragam informasi gitu Kak. Bagaimana sih cara kita supaya tahu membedakan gitu hal-hal positif dan negatifnya? Gini, cara kita mengetahui hal-hal positif negatifnya, kita harus baca banyak dan dari berbagai sumber. Oke, jangan selalu mengambil data-data atau berita atau informasi dari hal tertentu, misalnya positif negatifnya. Ya, tuh kalau kata Raditya Dika cari kegelisahan diri sendiri gak sih kalau buat karya, bener MTL VKS, kegelisahan atau keresahan diri sendiri itu yang paling penting untuk membuat sebuah karya. Nah, positif negatifnya tuh karena harus belajar ambil sesuatu yang positif dari hal-hal tertentu, dan hal-hal negatif itu ya kalian terima saja. Tapi penting untuk tahu kalau hal-hal positif ini tuh jangan dipaksakan ke diri kalian sendiri. Benar kata Arya Wisnu Anggara, banyakin mencoba juga bisa dan keluar dari zona nyaman. Ini gue chat guys, bagi yang chat di grup chat sangat-sangat hebat. Gue suka sama jawaban-jawaban kalian. Oke, kalau berkarya juga harus ngambil kesempatan kan Kak. Nah, kalau nggak ada kesempatan, carinya gimana? Nah, kalau nggak ada kesempatan, carinya gimana? Guys, kesempatan itu datang kalau lu nggak pernah berhenti mencoba. Lu coba sekali nggak dapat kesempatan, bang aku nggak dapat kesempatan bang. Itu namanya cuma coba sekali. Kesempatan untuk orang-orang kira menjadi konten kreator video kreator itu cepet singkat dapat. Enggak. Dunia konten creating yang kreativitas tuh lama, panjang, capek. Bakal banyak kegagalan yang kalian alami. Nah, salah satunya adalah kesempatan itu dapat kalian terus mencoba. Betul, ini ada Siti Anissa Putri lagi, siapin diri aja. Kesempatan pasti datang kalau kita siap. Bagus tuh, Siti Anissa Putri. Terus mencoba. Oke, siap. Jadi kita spotlight bahwasanya kita harus terus mencoba. Apapun resikonya ya Kak. Ya. Kita harus mampu untuk take a risk. Betul. Karena kalau kalian hidup tidak mengambil resiko, nih, kalau kalian, if you guys don't take a risk, that is the biggest risk. Oke? Karena hidup tuh selalu berubah. Kalau kalian diem-diem aja, justru itu resiko terbesar. Orang kira tuh mengambil resiko adalah mengambil resiko. Tidak. Kalau kalian justru tidak mengambil resiko tertentu, justru itu yang paling bahaya. Oke. Soalnya itu jatuhnya ke jangka panjang nanti ya Kak. Betul. Nggak bisa dapat pengalaman dan lain-lain. Oke. Bagaimana cara kita menanamkan mindset Kak nih? Mindset bahwa kita sebagai generasi milenial harus mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tengah-tengah perkembangan zaman. Nah, sekarang gue mau nanya sama kalian nih, untuk semua menjawab pertanyaan itu. Gue mau nanya, Sadam, lu sendiri umurnya berapa sekarang? Saya 18 tahun. Apa? 18 tahun. Oke, menurut kamu, pendidikan kamu yang kamu dapatkan sekarang cukup nggak? Mungkin kalau kita rasa ya Kak, secara teori kita mungkin masih kurang cukup gitu, apalagi praktik. Dan ini pun saya sebagai moderator juga salah satu langkah saya untuk belajar untuk kedepannya. Mungkin ini bisa menjadi basic saya kedepannya gitu. Jadi ya bisa dikata masih kurang sih Kak, seperti itu. Oke. Nah, tunggu. Sorry. Sadam, sorry ya. Soalnya gue suka sama orang-orang yang jawab, yang ngomong di chat. Oke. Benar kata Hasna, bukan lebih ke pendidikan, tapi lebih ke ilmu. Pendidikan itu bisa kalian dapatkan bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun. Nah, yang penting itu bukan saja pendidikan A, B, C, D, ilmu. Kalau kalian haus akan belajar, mau kalian umur 27 tahun, kayak gua, mau kalian umur 17 tahun, kalau kalian haus akan ilmu, kalian pasti bisa gitu. Itu dia. Jadi kembali ke curious itu ya Kak. Rasa penasaran yang lebih. Itu sih yang harus kita tanamkan gitu. Lalu untuk
dari Kak Andovi sendiri, Ya, apakah ada saran kepada teman-teman audiens supaya bisa memanfaatkan masa-masa mudanya di tengah kemajuan era digital sekarang ini? coba saya boleh ulang sekali lagi, sorry. Oke. Tadi agak Saran Kak Andovi untuk Ya. bisa memanfaatkan masa-masa muda di tengah kemajuan era digital sekarang ini. saran gue tuh gini guys, kalian tuh masih muda, jangan takut membuat kesalahan. Ketika gue muda, gue mau coba ini, gue mau coba B. Aduh tapi takut nih, kalau A B C D E F G. Asal yang kalian lakukan itu tidak sara, tidak merugikan orang lain. Hal yang kalian lakukan itu membuat diri kalian lebih baik. Jangan takut untuk gagal. Kalian pasti gagal guys. Gua aja 10 tahun sampai sekarang masih gagal. Tapi orang bego tuh bukan orang yang gagal. Orang bego adalah orang yang tidak belajar dari kegagalan kalian tersebut. Jadi kalian masih muda sekarang. Jangan takut untuk gagal dan mencoba hal-hal yang baru. Jangan takut. Please, itu satu sasaran gue terpenting. Oke. Jadi jangan takut pada apapun. Ini mungkin banyak sih antusias teman-teman yang ada di room chat. Mungkin kita bisa menjawab. Kita sudah masuk ke pertanyaan teman-teman. Bentar, kita cari. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk di room chat. Ya, silakan tanya apa aja. Mau tanya di chat atau tanya langsung di video? Oh itu, gimana? Kesalahan membuat mana nih? Gimana kalau belajar dari kegagalan orang aja? Dari Siti Anissa, alumni. Dari siapa? Dari Siti Anissa. Gimana kalau belajar dari kegagalan orang saja? Gini, guys. Nggak masalah kalian belajar dari kegagalan orang lain. Nggak masalah. Right? Tapi percaya sama gua, pembelajar ini, itu lu bisa dapatkan sesuatu yang baik dari itu. Tapi ketika lu belajar dari kegagalan lu sendiri, percaya sama gua, hasilnya akan jauh lebih bagus dan jauh lebih mantap. Karena kalian melewati kegagalan itu lewat diri kalian sendiri, kalian bisa belajar hal yang lebih baik dari hal tersebut. Bakal lebih kerasa lah, percaya sama gua. Bakal lebih kerasa. Tapi nggak masalah, lu bisa belajar dari kegagalan orang lain, biar lu lebih belajar itu juga nggak masalah. Tapi melewati kegagalan sendiri itu no problem gitu. Jadi seperti itu ya Kak. Terus selanjutnya, what if ini dari Dendi Ariel, kita dalam kondisi capable untuk terus melangkah, tapi dari segi resources tidak mendukung, gitu. Oke, tunggu. Itu pertanyaan dari siapa? Sorry, mana? Dari Dendi Ariel. Dari Teddy. Dendi, Mana? Pertanyaannya di chat atau di mana? di chat room Kak. Mana gue nggak Iya lihat. di atas deh. Oh di atas ya tadi ya. Gue coba. Oke. Oh Dendi Ariel, what if kita dalam kondisi capable untuk terus mengangkat tapi dari segi resource tidak mendukung? Guys, gue ngerti pertanyaan Dendi. Bang, gue mau ini tapi sumber daya gue tidak cukup. Contoh, misalkan lu mau A, ini contoh analogi, tapi harganya 1 juta, misalkan ya. Lu hanya punya misalkan 50.000. Ya, lu nggak usah langsung ke 1 jutanya ibaratnya. Lu bisa perlahan-lahan lakukan hal-hal kecil yang bisa membantu lu mencapai apa yang lu mau. Tapi bukan berarti kalau lu nggak mendapat itu, lu gagal. Bener nggak? Jangan selalu kepikiran, aduh gue nggak mampu karena begini. Gue ngerti semua orang pasti berbeda-beda. Semua orang punya kapabilitas yang berbeda-beda. Resources yang berbeda-beda. Tapi ketika lu melakukan langkah-langkah kecil yang lu mampu untuk bisa mendapat tujuan tersebut, itu juga merupakan sesuatu yang bagus. Itu juga merupakan sesuatu yang bisa membantu lu untuk mencapai tujuan-tujuan dan goal-goal dalam hidup lu. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah-langkah kecil sesuai dengan resources dan kemampuan lu mau untuk mencapai mimpi lu yang jauh lebih tinggi. Itu tetap bisa gitu. Jadi
apakah percaya diri itu penting, Kak? Walaupun kita dari segi resources masih belum bisa mendukung tersebut. Tentu percaya diri itu sangat penting. Rasa kepercayaan itu sangat penting. Tapi jangan kalian menganggap percaya diri itu harus apa kabar gua Dovi, gue percaya diri. Kepercayaan diri orang masing-masing itu bisa ditunjukkan lewat hal-hal yang berbeda. Ada orang yang diam dan juga percaya diri, ada orang yang benar-benar semangat juga percaya diri. Tapi kalian tuh percaya diri. Tahu nggak kalian kapan kalian mulai percaya diri? Ketika kalian udah mulai nggak mikirin apa kata orang lain. Nah, kapan kalian mulai nggak mikirin kata-kata orang lain? Ketika kalian udah nyaman dan mengenal diri kalian sendiri. Tapi kalau kalian masih belum nyaman, masih belum mengenal diri kalian sendiri, apapun yang orang lain omongin pasti akan mengganggu mental kalian. Jadi cara kita percaya diri itu bagaimana? Kenallah diri kalian sendiri. Jangan cuma kenalan sama pacar atau orang yang kalian mau. Kenal sama diri kalian sendiri juga sebelum kalian mulai kenal sama orang lain gitu. Jadi kita perlu untuk mengenal diri kita sendiri. Ya, karena ketika kalian mengenal diri kalian sendiri, rasa kepercayaan diri ini akan jauh lebih muncul dan akan ada gitu. Siap. Terima kasih. Siap. Tiba-tiba Risma Maifa Anggraini. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself. Gila. Fans Eminem. Ada fans Eminem di Risma Maifa Anggraini. Siap. Oke. Selanjutnya nih Kak. Boleh ya saya pilih dari pertanyaan di room chat? Boleh. Sebentar. Kata Amiruli Akbar, Lakers for NBA Champion 2022. Sudah pasti. Kak, Inggris, Italia besok pagi pegang mana? Italia. Oke Kak, ini kita sudah mendapatkan pertanyaan. Tips dari Kak Andovi untuk bangkit dari kegagalan bagaimana? Karena banyak anak termasuk gua sendiri yang sulit menerima keadaan di fase Daniel pasti lama banget. Itu siapa yang tanya? Dari Vivi. Dari siapa? Vivi. Oke. Jadi gini. Bagaimana cara kita gini. Misalkan lu gagal dalam sesuatu. Nggak masalah untuk lu misalkan sedih atau agak down, itu nggak masalah guys. Kalian tuh boleh punya waktu untuk tanda kutip sedih, tanda kutip reflect on your failures. Nggak masalah. Tapi ketika kalian sudah melewati masa itu, lihatlah secara baik-baik apa yang terjadi. Gitu kan? Nah, lihatnya bagaimana? Tenang. Coba kalian bahas sama teman kalian, keluarga kalian. Atau enggak kalian refleksi diri kalian sendiri, tenang. Pelan-pelan di kamar sendiri, mikirin baik-baik. Jangan keburu-buru guys. Gue tahu zaman sekarang semuanya instan, semuanya cepet. Enggak. Take your time. Dan untuk menjawab apakah Bucks atau Suns, jelas-jelas Milwaukee Bucks in 7. Don't at me. Oke, Milwaukee Bucks, sorry. Sorry, ini ngomong basket di kolom chat tiba-tiba. Itu anak basket. Sorry, Amadio Rizky, Suns, enggak. Milwaukee Bucks. Oke. Mungkin lanjut. Ya. Ini sudah. Oke. Kita kan pasti sering, ini pertanyaan dari Muhammad Fatur. Dari siapa, sorry? Muhammad Fatur. Oke, Muhammad Fatur, oke. Kita kan pasti sering panik gitu, Kak. Lalu bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak saat sedang panik? Nah, justru jangan membuat keputusan bijak saat kalian panik. Tunggu ketika kalian nggak panik dong. Jangan memaksakan mengambil keputusan apapun